Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasangnya kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kekuatan iman terutama, diberikan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki datang dan duduk di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah min Riyadhil Jannah, bermuajahah dalam rangka rutinitas kita, yaitu ta'lim dan zikir setiap malam Jumat dan malam Selasa. Begitu tiada kata, tiada ucap yang paling indah selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat jasmani, rohani, panjang umur yang barokah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, putra dan putri yang saleh dan salihah, tentunya rizki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur, hingga sampai saat detik ini kita masih tetap setia duduk di majlis taklim, mengikuti sunnah-sunnahnya, sunnah Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fa insyaallah kita dicatat ibadahnya ibadah mahdhah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita membaca hikayat tentang seorang pembunuh dan seorang pemabuk yang bertobat kepada Allah, lalu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa kita, terutama manusia itu al-insan khata wan nisyan. Jadi manusia itu sifatnya salah dan lupa. Acap kali kita masih boleh dikatakan ibadahnya masih ibadah STMJ, sholat terus, maksiat jalan terus. Sholat terus, ngaji terus, ngomongin orang terus, sholat terus, ngaji terus, zikir terus, masih fitnah berjalan. Artinya sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang.
Bahkan seorang penjahat besar sekalipun, seorang pembunuh, orang yang tidak pernah mengenal dirinya dari kebaikan, ketika ia bertobat kepada Allah, lalu Allah terima taubatnya dan ia malamnya wafat, dan pagi harinya sudah tercatat di pintunya bahwa beliau telah diampuni atas segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikayatnya yang bernama seorang Kifli. Masya Allah. Ya memang kebanyakan di dunia ini kebanyakan dari penjahat jadi kalau ustaz jadi penjahat jarang. Betul? Betul ya Pak ya? Iya, tapi kalau orang Kristen jadi ustaz banyak. Orang ustaz jadi Kristen jarang. Memang itulah Allah punya kuasa. Jadi Allah sangat cinta kepada makhluknya. Tentunya Allah berkehendak kita selaku makhluknya yang namanya manusia, Allah ingin kita kembali kepadanya dan ingin wafat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Dan ingat bahwa Allah itu minggu yang lalu telah diceritakan, dan dalam firman Allah itu faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi mereka itu akan diganti oleh Allah, ya, kejelekannya akan diganti dengan kebaikan. Jadi siapa orang yang dirinya itu banyak dosa, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha mengasihani, menyayangi kepada makhluknya. Gak boleh kita berputus asa dari dosa. Justru dengan banyaknya dosa kita banyak mengingat kematian. Lalu kemudian kita mengingat Allah dan sadar kita bakal dikembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in, khususan ila hadrati Syekh Al-Fadhil Al-Alamah Al-Maghfurullah Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menanjak ganti fasal, yaitu tentang faslun fi takhliyati wa tahliyati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ono fasal sewiji fi takhliyati wa tahliyati. Di dalam apa? Takhliyati itu mencuci hati yang kotor, mencuci hati yang dekil, mencuci hati yang hasud hasad. Sementara watahliyati itu mengisi hati dengan kebaikan. Tahliyati mencuci hati dari keburukan, sementara tahliyati adalah mengisi hati dengan kebaikan. Ditamsilkan, diumpamakan seperti kita mencuci gelas yang baru dipakai untuk kopi. Nah, di dalamnya masih ada kotoran atau bekas kopi. Itu namanya tahliyati. Membersihkan kotoran, lalu kemudian setelah bersih baru tahliyati. Diisi itu gelas dengan air yang
bersih tentunya dan suci. Maka yang ada di diri kita tentunya hati, sentralnya manusia, ya, makhluk Allah yang ada di jasad kita yang paling jujur adalah hati. Berapa banyak seorang pencuri ketika ditanya lisannya mengaku bahkan tangannya pun mengangkat tidak, pala pun menggeleng tidak, tapi hati tetap ia mengatakan iya. Itulah hati yang paling jujur. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal muridu annahu yanbaghi laka ba'da taubati an tatakhalliya 'anil awsafil dhamimati. I'lam, perlu kita ketahui bersama bahwa ayyuhal muridu, wahai murid-murid atau wahai orang-orang yang berjalan menuju thariq kepada Allah. Jadi kalau bahasa konteks kita dalam pengkajian ilmu nahwu, kalau ada kalimat murid itu bukan seorang mahasiswa. Jadi kalimat murid itu artinya adalah seseorang yang sedang salik thariq, perjalanan untuk menuju bertemu Allah. Beda kalau kita menuju Allah tentunya akhir. Kalau kita sebutnya itu sebagai siswa atau mahasiswa, itu tujuannya dunia. Karena dengan kuliah kita akan mendapat ijazah. Tentunya ijazahnya enggak ijazah palsu. Setelah ijazah selesai baru kita dapat kerjaan dan hasilnya dunia. Tapi kalau seorang salik itu adalah tujuannya adalah menuju ke jalan Allah, artinya bertauhid kepada Allah. Annahu yanbaghi laka ba'da taubati, bahwasanya seyogyanya kamu setelah bertaubat antatakhalliya 'anil awsafil dhamimati. Jadi seyogyanya kita ini setelah bertobat hendaknya membersihkan hati kita 'anil awsafil dhamimati. Awsafil dhamimati artinya membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang jelek, sifat yang rusak. Sebab banyak orang yang berkata ucapannya indah tapi hati belum tentu. Maka di sini dijelaskan bahwa seyogyanya kita ini setelah bertobat kepada Allah, kembali fafirru ilallah, kita dianjurkan untuk mensucikan, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat buruk. Masya Allah. Li'annaha najasatun ma'nawiyatun, karena sesungguhnya sifat-sifat buruk itu ada sebuah najis, yang najis itu namanya najis ma'nawiyah. Tuh, adanya di mana tuh? Adanya di dalam hati. Pakaian kita kena najis, badan kita bisa kena najis. Tapi ketika hati yang terkena najis sulit untuk membersihkannya. La yumkinu taqarrubu biha ilal hadratil qudsiyatil ilahiyati. Jadi sifat-sifat buruk itu adalah najisnya najis maknawi. La yumkinu taqarrubu biha ilal hadratil qudsiyatil ilahiyati
yang tidak mungkin kita bisa mendekat kepada istana-istananya Allah. Tidak bisa kita bertemu Allah, tidak bisa kita bersama Allah, tidak bisa kita di sekeliling Allah kalau dalam hati kita masih ada yang namanya sifat dzamimah, yaitu najis maknawi. Kalau kita sholat harus bersih apa? Terutama orang sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian bersih suci badane, terus dodote artinya apa? Bajunya, pakaiannya, baru makannya, tempatnya juga harus bersih. Sholatnya sah, zikir bener, ngaji bener, tapi urusan maknawiyah, urusan hati belum tentu gitu. Kama la yumkinu taqarrubu bin najasati suriyati ilal ibadatil ilahiyati, sebagaimana yang tidak mungkin kita bisa mendekat ilal ibadatil ilahiyati, kepada ibadah ilahiyah, kalau di diri kita, dalam hati kita masih ada najis yang namanya najis apa? Suriyah. Itu tadi, pakaian bersih, semua bersih. Tapi kalau hati masih kotor, kita tidak akan bisa mencapai ibadah ke tingkat ilahiyah. Jauh kita akan mendekat kepada Allah. Sekalipun baju kita bersih, tempat sholat kita bersih, badan kita bersih, tapi jika hati kita masih dalam keadaan kotor, maka tidak akan bisa hadir kita ke istana Allah, tidak akan bisa kita bersama Allah, dan tidak akan bisa kita mendekat di sekeliling Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi pada intinya apa sih? Kita harus bersih hati kita daripada kotoran najis maknawi, agar kita bisa ibadah dan bisa hadir datang ke Allah, bersama Allah melaksanakan ibadah ilahiyah, qudsiyah, ilahiyah. Jadi kita bisa berjalan menuju Allah jika hati kita sudah menjadi bersih. Fala budda lisaliki ayyuzakiya nafsahu min jami'iha wa yatahalli bil awsafil hamidati. Jadi seorang salik, seorang yang menuju jalan ke Allah, seyogyanya dia membersihkan dirinya daripada keburukan semuanya, yaitu baik dohirnya maupun batinnya. Artinya hatinya harus bersih daripada najis maknawi dan najis suriyah. Jadi wujud najis itu nampak. Kalau ada di pakaian kita kena tai belek, tai ayam, nampak itu najisnya. Tapi untuk menampakkan najis yang ada di dalam hati sangat sulit. Secakep apa, secantik apa, sebersih apa, sewangi apa teman kita, tapi kita nggak mampu bisa membaca hatinya itu baik atau tidak. Yang hanya mampu menilai hati kita baik hanya Allah dan malaikat. Karena malaikat mah diberikan kemampuan manakala orang itu hatinya bersih dari kotoran, maka itu malaikat menciumnya sangat harum. Tapi kalau orang itu walaupun cantik, gagah perkasa, baunya harum bajunya, ketika hatinya busuk, maka yang tercium oleh malaikat
ya baunya seperti bangkai. Naudzubillah. Memang Allah sudah ciptakan malaikat itu tahu kalau orang itu hatinya bersih, tercium oleh malaikat jadi harum. Kalau hatinya jelek, jadi itu baunya seperti bangkai. Bau bagaimana sih kalau bau bukan harum, bau aja gitu. Makanya ada namanya bunga bangkai. Jadi kita harus bersih dari najis maknawi dan najis syuriah agar kita bisa hadir masuk ke dalam qudsiyyatil ilahiyati, yaitu masuk ke istananya Allah dan kita bersama dengan Allah ada di sekeliling Allah. Artinya kita menjadi orang yang diterima segala amal ibadah kita zahir wal batin, menjadi hamba. Kenapa? Karena ingin menjadi hamba itu bersyarat, syaratnya harus meraih ridho Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Raih ridho Allah. Kalau udah kita raih ridho Allah berarti kita jadi hamba Allah. Kalau kita belum bisa meraih ridho Allah berarti masih apa tuh? Makhluk. Kalau masih makhluk belum jadi hamba Allah. Mana kita sudah mampu meraih ridho Allah, lalu kita jadi hamba Allah, maka kita dipersilakan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadahnya masuk ke dalam apa? Ila hadratil qudsiyyatil ilahiyati. Fal awsafi az-zamimati, maka yang disebut sifat-sifat yang kotor. Sifat yang kotor itu, hati yang kotor itu seperti apa? Kal hasadi, seperti hasad, hasud. Apa sih hasad itu? Hasad itu ngiri aja, kagak demen aja kalau ada orang kaya. Ada orang punya mobil, dia pengen punya mobil. Kadang ada orang beli mobil, punya mobil juga boleh kredit. Padahal apa untungnya, apa ruginya? Yang kredit ya orang, yang punya mobil ya orang. Karena hatinya hasad, hatinya rusak, jadi ia selalu nggak senang kalau melihat orang itu senang. Masya Allah, Ustadz Muslih seumur umur belum punya mobil, pas punya mobil, si Muslih jauh tumben kerja kagak punya mobil, paling kredit. Coba aja ntar juga dapat sebulan 2 bulan juga ditarik tuh mobil, sampai sejauh mana sih dia buat bayarnya. Itu hasad. Hati yang hasad, hati yang rusak, hati yang kotor, itu yang disebut apa? Yang disebut dzamimah. Jadi dzamimah itu tandanya adalah sifat-sifat yang kotor seperti hasad. Hatinya hasud aja sama orang. Tetangga punya kipas angin, dia juga panas. Tetangga punya TV, kepala dia puyeng. Tetangga bangun rumah, ngomong lagi, kerja apa enggak punya rumah, paling duitnya boleh utang ke bank. Ada aja yang diomong, karena hatinya hasad. Masya Allah. Padahal dia harus sadar bahwa rezeki itu dari Allah. Itu layak tasuk min haitsu la yahtasib. Rezeki mata enggak diduga-duga. Kadang pengangguran juga tiba-tiba perutnya kenyang, itu rezeki dari Allah. Berapa banyak orang yang nganggur lama gak mati-mati, berarti dia makan, berarti Allah kasih rezeki gitu. Wal hiqdi, yang kedua hiqdi yaitu dendam aja sama orang, gedek aja, benci aja sama orang. Pokoknya asal liwat aja tuh mikir gedek gua sama dia. Itu hiqdi.
Padahal orang itu salah apa-apa enggak digedegin. Ini sifat zamimah, hasad, hiddi, gedeg aja sama orang. Aduh Ustaz, mikir, kabur. Masya Allah. Padahal Ustaz tukang nyolatin, tukang doain. Kelihatan dari jauh ada Ustaz minggir jauh. Gedeg aja perasaan kita. Ngegedegin apa sama Ustaz? Minta rokok kagak, minta gaji kagak, ngajarin ngaji mah iya, digedegin. Itu tanda-tanda apa? Sifat-sifat damimah, hasad, hiddi, wal kibri. Masya Allah. Kibri itu takabur. Takabur itu bagaimana ya? Wih, ngomongnya gede. Pokoknya mah nggak ada dah yang ngalahin dia. Kemarin ketika gua ketemu menteri, lu kalau nggak gua ajak gua nggak bakal ketemu menteri lu. Padahal sama dia juga dibawa orang, karena orang takabur. Wal ujub, apa tuh ujub? Wis, pokoknya apa juga nggak ada yang ngalahin. Kalau kagak ada gua mati lu. Pokoknya mah kalau nggak ada gua nggak bakal bisa apa-apa dah lu. Namanya juga orang ujub. Sekampung sini kalau bukan gua yang urusin nggak bakal beres. Gua yang urusin. Ujub, takabur. Makanya kalimat itu kadang-kadang apa? Kalimatnya ujub takabur, bukan takabur ujub ya. Tapi ujub takabur. Wal bakhli. Bukhli itu medit, kikir, pelit, buntut kasiran. Masya Allah. Duit banyak, harta banyak, kontrakan banyak. Ada orang minta-minta, angkat tangan mah ketemu polisi, tuh angkat tangan, hormat. Ini ada orang minta-minta barang 1.000, ya Allah 2.000. Ada orang ngamen, angkat tangannya sih minta maaf ya Pak, lagi nggak punya duit, padahal duitnya banyak. Ini namanya orang bakhil, dan bakhil ini penyakit hati paling gede. Tuh orang bakhil tuh, karena orang bakhil itu termasuk orang yang tulul amal, orang yang panjang angan. Orang bakhil itu takut kalau hartanya habis, kalau dibuang-buang, kalau diberikan orang lain. Itba'al hawa, dia memperturutkan hawa nafsunya. Gimana gua mau bisa hidup banyak duit kalau tiap hari pada minta duit, bentar-bentar ngamen, bentar-bentar minta-minta. Karena orang bakhil, jangankan untuk orang minta-minta, untuk orang ngamen, kadang ke masjid sholat Jumat orang-orang miskin 10.000, dia mau 2.000. Karena saking apa? Saking bakhilnya. Itu penyakit hati yang buruk, namanya ausofid damimah, yaitu sifat-sifat hati yang buruk. Waria lagi tuh. Orang kaya ria, giliran nyumbang pengen dialem, pengen ketahuan orang, pengen dilihat, pamer. Masya Allah. Wes pokoknya ria, pahamlah gimana orang ria. Kemarin tuh Ustaz, kalau nggak gua kasih rokok, nggak ngerokok dia. Pengen ketahuan orang. Kemarin Ustaz Muslim kesini tuh, kagak gablok rokok dia. Rokok gua habis ya tanya, diisem. Ria. Itu sifatnya ria. Udah ngasih pengen dialem pengen dialem. Selalu pokoknya pengen dialem kan. Masya Allah. Sedangkan ria itu apa? Enggak boleh, dilarang. Jadi zamimah, ria itu kadang-kadang kita kalau di masjid tuh ya, sholat Jumat, lah kita ngasih 20 juga diumpet-umpetin ya, diumpet-umpetin gitu.
Ada orang yang pakai amplop, emang-emang dulu amplopnya gini-gini dulu, baru dimasukin. Tuh untuk lil masjid, kadang-kadang tuh kalau ada apa namanya lerek lewat itu. Kalau orang kaya medit, ada pelerek pura-pura tidur, pura-pura dikir lagi, goyang-goyang kepalanya gitu. Pas sudah lewat baru matanya ngelirik. Kenapa? Bakhil. Nah, ada juga yang ria, pengen dialog, amal pengennya dilihat orang dulu. Nggak ada orang juga pas mau masukin ke pelerek belaga batu, pengen dilihat orang nengok, taunya lagi apa? Lagi masukin amplop ke pelerek gitu, masya. Bil jahi. Waduh, ini lagi nih, gila jabatan. Bil gila jabatan. Bos pokoknya di masjid pengen jadi ketua. Di majelis pengen jadi ketua. Di wilayah pengen jadi ketua. Di mana aja pengen jadi ketua. Padahal mah kagak punya kemampuan. Gila jabatan. Yang begini nih namanya penyakit sifat-sifat damimah, sifat-sifat yang kotor, yang dirinya gak punya kemampuan tapi pengen jadi pemimpin, pengen jadi pejabat, maksa-maksain jadi pejabat, ujung-ujungnya pada sibuk bikin ijazah. Masya Allah. Wariyasati. Nah, ini ada lagi nih, wariyasati. Ini sifat daripada zamimah. Wariyasati itu adalah gila hormat, gila apa-apa pengennya dihormatin, enggak disebut namanya dalam satu acara, ketinggalan orang lupa langsung pulang. Pade disebut, Mas Gono disebut, Ustadz Musli disebut, Pak Ibrahim disebut, giliran maujud nggak disebut pulang. Itu namanya GH, gila hormat. Iya, gila hormat memang gitu tuh. Giliran pulang, apaan gua nggak dihormatin, diborong sama dia semua. Dari pertama tahlil sampai doa diborong sama dia semua, gila hormat. Padahal mah karena kadang-kadang orangnya jauh gitu loh. Itu namanya GH. Ini yang disebut apa? Sifat-sifat dzamimah. Ini jangan dipelihara yang begini. Jangan dipelihara. Wattafahuri, dan persaingan. Nah, kadang-kadang sama-sama tetangga, satu bangun rumah, satunya ribut sama lakinya harus bangun rumah, bikin persaingan. Tuh, sebelah rumah bikin 2 kamar, kita bikin 2 tingkat. Bersaing boleh, tapi tujuannya untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk bersaing. Semakin ini banyak kamar ditingkat, ini ditingkat lagi. Itu namanya persaingan, ngiri gitu loh. Ini juga sama penyakit persaingan. Tetangga punya motor, dia beli motor walaupun kredit. Sebelahnya punya mobil, beli mobil. Punya TV, beli TV. Mau lebaran, tetangganya rumahnya dicat kuning, dicat merah sama dia. Pokoknya persaingan. Padahal mah jangan sampai ada persaingan. Masing-masing punya kebutuhan, gunakan dengan baik. Persaingan ini jangan dipelihara. Wal ghadabi, dan ghadab ini orang yang mudah marah, dan jangan kita bikin marah orang. Kalau kita nggak mau bikin orang marah sama kita, kita jangan bikin marah sama orang. Karena sahabat Nabi juga nanya, ya Rasul, berikanlah aku wasiat. Kata siapa? Kata sahabat Nabi. Kata Rasul, la taghdab. Lantas apalagi ya Rasul? La taghdab. Terus apalagi ya Rasul? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, ojo nesu, ojo dume, ojo sombong. Jangan marah, nanti kau akan masuk surga. Jadi jangan mudah marah nih.
Nih sama bini marah, laki pulang kerja kemalaman marah, laki gajiannya kurang dipotong gaji marah, laki nggak kerja lagi sakit marah, serba marah. Itu namanya ghadab. Ghadab adalah sifat dzamimah, yaitu itba'al hawa, sifat hawa nafsu kotor yang membawa adalah iblis. Wal ghibah, masya Allah, ghibah ini kadang-kadang kita nggak kerasa, dari mana-mana datang mampir ke rumah saudara, pas nyampe mampir ke rumah saudara, ke rumah teman, ujung-ujungnya sambil ngopi sambil ngerokok ngomongin orang. Padahal mah kita lagi ngomongin orang. Lu jangan ngomongin orang, kita sendiri lagi ngomongin orang. Ini gibah yang paling nggak kerasa, dosa yang paling kerasa, nggak terasa tahu-tahu sudah menggunung gibah. Tiap hari tuh gibah melulu orang, nggak ada omongan lain. Duduk di pos sendiri aja, ada yang lewat, bang mau kemana? Inilah ngobrol dan ngomong ya. Si Anu ada di mana sekarang? Oh ada di Palembang. Untung dia di Palembang. Dulu lagi di sini, dia kurang ajar banget ngomongin orang jadinya. Ya, itu namanya ghibah. Ghibah itu sifat dzamimah, yaitu sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati kita. Wal kidbi wan namimah. Namimah itu adu banteng. Kalau sekarang namanya adu banteng, jangan pakai kata adu domba, mengadu domba dipertaruhkan, kata Roma. Adu domba ini acap kali tidak ubahnya seperti ghibah. Gampang sekali ngadu domba orang, terutama di kampung-kampung saling adu domba. Padahal mah ngomong orang bener-bener diadu domba, ngomongnya dilebihin, diadu domba terus. Akhirnya nggak ada keharmonisan dalam berteman, bertetangga, bermasyarakat karena adu domba. Nah, itu nggak boleh. Makanya Roma Irama judulnya adu domba. Jangan dah kita ngadu domba, namanya tamimah. Udah mending adu banteng aja, yaitu adu sapi ya, pok gede-gede, yaitu ketika bulan Hijjah. Tuh dari sekarang ngumpulin adu sapi, dipotong lagi, potong sapi, yaitu kurban. Bagi yang hartanya cukup, nisabnya cukup, wajib kurban itu. Ya, jangan dianggap main-main. Kalau kita punya kontrakan banyaknya 5 atau 10 aja, kan kita nggak bisa ngumpulin buat korban. Ya korban lah, jangan kita lagi korban mulu, sekali-sekali korban. Awas, tamimah wal kidbi, yaitu bohong. Apa aja yang diomongin bohong. Amanat bohong, kirim salam bohong, dari mana bohong, ama laki bohong, ama bini bohong, ama guru apa lagi. Semalam pikir nggak? Alhamdulillah. Kagak. Semalam pikir nggak? Alhamdulillah tidur. Nah, terus kemarin kemana? Kagak ngaji. Perut mules. Ya perut mules kebanyakan habis main cewek, makannya kebanyakan. Itu namanya kizbi, kadzib, bohong. Jangan, karena itu sifat dzamimah. Bohong adalah orang yang tukang bohong bakal pusing. Ya. Orang bohong itu pas ngebohong itu menang, ngebohong rasa senang gitu. Rasain lu gua bohongin lu. Allah mah tahu lu bohong apa kagak juga sebenarnya, makan begitu. Tapi kita manusia kadang kalau kita bohong kayaknya seneng, merasa unggul, merdeka kita bohong. Padahal mah bohong itu, masya Allah, itu disifat dzamimah, yaitu kotor. Wa kasratil kalami, oke ngomong, banyak bicara tuh, jangan tuh dikurangi tuh banyak bicara tuh. Mana-mana kita ngomong, mampir sini ngomong, mampir sono ngomong. Karena banyaknya omong, dari semua
dari bawah ke atas itu jadi kena. Karena banyaknya ngomong kita jadi hasad. Karena banyaknya ngomong kita jadi hikti, yaitu jadi dendam. Karena banyaknya ngomong kita jadi takabur. Karena banyaknya ngomong kita jadi ujub. Karena banyaknya ngomong kita jadi bakhil. Karena banyaknya ngomong kita jadi ria. Karena banyaknya ngomong kita jadi gila jabatan dan gila hormat. Karena banyaknya ngomong kita jadi bersaing. Karena banyaknya ngomong kita jadi gampang marah. Karena banyaknya ngomong kita gampang ngegibah. Karena banyaknya ngomong kita bisa cepat adu banteng atau adu domba. Karena banyaknya ngomong kita bakal jadi orang yang dusta, yaitu bodoh. Karena banyaknya ngomong tuh kena semua nantinya tuh, disifati dzamimah. Jadi kalau kita mah bisa ngomong tapi pakai aturan gitu. Kalau kata hadisnya apa tuh? Kalau kita iman kepada Allah dan hari kemudian, apabila kita beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik-baik, aulias mut atau dia mangkana yu'minu bil yaumil akhir falyakun khairan au liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu bicaralah yang baik-baik, atau kalau tidak bisa bicara yang baik, diam itu lebih baik. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Wa nahwi dzalika, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu namanya sifatnya sifat dzamimah. Nah, sedikit lagi ya. Apa dilanjut besok aja? Udah jam 11 waktunya zikir. Besok aja ya. Jadi untuk dilanjutkan besok, yaitu fa'amal hasad fa haqiqatuhu ayyakraha ni'matallahi ta'ala ala akhihi fa yuhibbu zawalaha anhu. Insyaallah Jumat besok kita lanjutkan bahwa yang namanya hasad itu hakikatnya ia gampang benci ya, atas apa? Nikmat Allah yang diberikan atas saudaranya. Jadi kita ini benci aja kalau ada orang beruntung, kita benci aja kalau ada tetangga kaya, kita benci aja kalau ada tetangga itu beli yang mewah-mewah lah, benci aja. Jadi hasad itu hakikatnya adalah orang yang membenci saudaranya ketika saudaranya itu diberi oleh Allah Ta'ala sebuah nikmat. Fayuhibbu zawalaha anhu. Yang paling bahaya, dia paling seneng kalau saudaranya itu habis apanya? Nikmatnya. Dia paling seneng, girang, bisa tepuk tangan malah dia kalau saudaranya yang kaya jadi miskin. Dia paling seneng kalau tadinya tetangganya itu sehat jadi sakit. Karena apa? Karena orang yang seperti ini hatinya hasad. Karena hakikat hasad adalah orang yang membenci saudaranya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih kejam lagi, kalau saudaranya itu kaya, dia pengennya saudaranya itu jadi Kalau bersaing warung, kalau saudaranya itu warungnya rame, pengen dihabisin sampai cari dukun. Mbah, habisin tuh, bila perlu bikin modar dah, biar warung saya yang rame. Ini yang paling bahaya alias tega manusia seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sifat-sifat dzamimah dan kita bisa beribadah kepada Allah ilal hadratil qudsiyyatil ilahiyati,
yaitu bisa berjalan menuju Allah dengan baik sehingga kita bisa ma'rifah dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah, bisa hidup di sekeliling Allah. Jadi dijauhkan kita daripada hasad, jauhkan daripada pendendam, jauhkan daripada takabur, ujub, ya, bakhil, ria, ya, gila jabatan, gila hormat, bersaing, godok marah, gibah ngomongin orang, tamimah, adu domba, kadhib, bohong. Maka kurangi kita dari banyaknya bicara yang tidak manfaat. Banyakin zikir kita, kalau lagi duduk di pos di mana aja, banyak zikir, banyak sholawat, agar hati kita tercuci dengan baik, kotoran menjadi hilang. Itulah yang disebut tahliyati wa tahliyati, membersihkan hati dari kotoran. Ibarat kita mencuci kolam, menguras kolam dari kotoran, kemudian masukkan hati kita dengan kebaikan, dan kolam itu kita isi dengan air yang bersih dan suci. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb bibil Mustafa baligh maqasidana wa اغفر لنا